Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jaki dengan NIM 310 12 10 23 615. Nama saya Muhammad Ma'ruf dengan NIM 310121023627. Di sini saya akan menjelaskan sedikit secara singkat metode tabulasi. Metode tabulasi ialah suatu teknik yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Tujuan utama dari metode ini ialah untuk mempermudah analisis dan interpretasi data yang kompleks. Berikut ya penjelasan singkat tentang metode tabulasi. Yang pertama, pengumpulan data. Langkah pertama adalah pengumpulan data yang relevan dari berbagai sumber. Yang kedua, pengklasifikasian data. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan kategori atau variabel tertentu. Ini berupa data kualitatif seperti jenis kelamin, warna, kategori produk, atau kuantitatif seperti usia, jabatan, dan jumlah. Yang ketiga, pembentukan tabel. Data yang telah diklasifikasikan disusun dalam bentuk tabel. Tabel biasanya terdiri dari baris dan kolom, di mana baris mewakili kategori atau kelompok data dan data kolom mewakili variabel yang diukur atau diobservasi. Yang keempat, penghitungan frekuensi. Setelah data disusun dalam tabel, langkah berikutnya adalah menghitung frekuensi kemunculan setiap kategori atau variabel. Frekuensi ini dapat berupa jumlah absolut atau persentase. Yang kelima, penyajian data. Data yang telah ditabulasikan kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang mudah dibaca dan dipahami. Tabel ini dapat mencakup judul, keterangan, atau sumber data untuk memberikan konteks yang jelas kepada pembaca. Yang keenam, analisa dan interpretasi. Setelah data disajikan dalam tabel, analisa lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan antara variabel. Interpretasi data yang telah ditabulasi membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh dari hasil metode tabulasi dengan menggunakan tabel menunjukkan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin dalam suatu kelas. Jenis kelamin laki-laki memiliki jumlah siswa 15 orang, perempuan 20 orang, total 35 orang. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan metode biseksi. Metode biseksi ialah salah satu teknik numerik yang digunakan untuk menemukan suatu akar dari suatu fungsi kontinu. Metode ini bekerja dengan membagi interval yang berisi akar menjadi dua bagian yang lebih kecil dan terus mempersempit interval tersebut hingga ditemukan nilai akar dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Berikut ialah penjelasan singkat mengenai metode biseksi. Yang pertama ialah definisi masalah. Misalkan kita memiliki fungsi kontinu f dalam kurung x dan kita ingin menemukan akar x di mana f dalam kurung x sama dengan 0. Yang kedua ialah menentukan interval awal. Pilih dua titik A dan B sedemikian rupa sehingga f dalam kurung A dan f dalam kurung B memiliki tanda yang berbeda, yaitu f dalam kurung A titik f dalam kurung B lebih kecil dari 0. Ini menunjukkan bahwa terdapat setidaknya satu akar di dalam interval dalam kurung A, B kurung berdasarkan T Roma nilai antara. Yang ketiga, menghitung titik tengah. Hitung titik tengah dari interval tersebut dengan rumus C sama dengan A tambah B garis bawah 2. 4. Evaluasi fungsi pada titik tengah. Hitung nilai F dalam kurung C. Yang kelima, persempit interval. Jika F dalam kurung C sama dengan 0, maka C adalah akar dari fungsi. Jika f dalam kurung A titik f dalam kurung C lebih kecil dari 0, maka akar berada dalam interval A, C, sehingga kita dapat mempersempit interval menjadi buka kurung A, C. Jika f dalam kurung B titik f dalam kurung C lebih kecil dari 0, maka akar berada dalam interval dalam kurung C, B, sehingga kita mempersempit interval menjadi C, B. Yang keenam, yang terakhir, ulangi langkah 3-5 hingga interval dalam kurung A, B menjadi sangat kecil atau nilai F dalam kurung C mendekati 0 dalam batas toleransi yang ditentukan. Di sini saya akan sedikit memberikan contoh sederhana. Misalkan kita ingin menemukan akar dari fungsi F dalam kurung X sama dengan X2 min 4 dalam interval buka kurung 1,3. Yang pertama, interval awal. A sama dengan 1, B sama dengan 3. Yang kedua, titik tengah C sama dengan 1 tambah 3 garis bawah 2 sama dengan 2. Yang
ketiga, evaluasi F dalam kurung 2 sama dengan 2 dikurang 4 sama dengan 0. Dalam contoh ini, kita langsung menemukan bahwa C sama dengan 2 adalah akar dari fungsi tersebut. Sederhananya, metode biseksi ialah mempermudah kita mengimplementasikan dan selalu konvergen jika syarat awal dipenuhi. Namun, metode ini bisa lambat jika diperlukan akurasi tinggi karena setiap iterasi hanya mengurangi interval pencapaian menjadi setengah. Penjelasan materi metode regula palsi. Metode regula palsi juga dikenal sebagai metode posisi palsu, yaitu salah satu metode numerik yang digunakan untuk menemukan akar dari suatu fungsi kontinu. Metode ini mirip dengan metode biseksi, tetapi menggunakan pendekatan yang lebih efisien dengan memanfaatkan nilai fungsi pada titik-titik interval untuk mengestimasi akar. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang metode regula palsi. 1. Definisi masalah. Semisalkan kita memiliki fungsi kontinu f sama dengan x dan kita ingin menemukan akar x, di mana f sama dengan x sama dengan 0. 2. Menentukan interval awal. Pilih dua titik A dan B sedemikian rupa hingga f dalam kurung A dan f dalam kurung B memiliki tanda yang berbeda, yaitu f dalam kurung A, f dalam kurung B lebih kecil sama dengan 0. Ini menunjukkan bahwa terdapat setidaknya satu akar di dalam interval, yaitu A dan B tadi, berdasarkan teorema nilai antara. Yang ketiga, menghitung titik pendekatan. Hitung titik pendekatan C menggunakan rumus C sama dengan B dikurang F sama dengan F dalam kurung B kali dalam kurung B kurang A per F dalam kurung B dikurang F dalam kurung A. Rumus ini berasal dari persamaan garis lurus yang menghubungkan dua titik, yaitu ada A F dalam kurung A dan B F dalam kurung B. Keempat, evaluasi fungsi pada titik pendekatan. Hitung saja nilai F dalam kurung C. Yang kelima, persempit interval. Jika F dalam kurung C sama dengan 0, maka C adalah akar dari fungsi. Dan jika F dalam kurung A dikali F dalam kurung C lebih kecil sama dengan 0, maka akar berada dalam interval A atau C, sehingga kita mempersempit interval menjadi A atau C. Dan ketiga, jika F dalam kurung B dikali F dalam kurung C lebih kecil 0, maka akar berada dalam interval C atau B, sehingga kita mempersempit interval menjadi C atau B. Yang terakhir, iterasi. Ulang langkah 3-5 hingga interval A atau B menjadi sangat kecil atau nilai F dalam kurung C mendekati 0 dalam batas toleransi yang ditentukan.